Halo semuanya, salam sehat selalu untuk kita semua. Di kesempatan bahagia ini, Bapak akan mulai memperkenalkan mata pelajaran yaitu komputer. Nah, komputer ini yaitu bagian dari informatika ya Nana ya. Jadi kita akan mengenal yang namanya komputer. Di dalam pelajaran ini kita akan mengenal berbagai macam alat informasi atau informatika yang akan kita gunakan sebagai alat komunikasi. Jadi, apa itu komputer? Nah, langsung saja ya. Jadi, komputer dalam bahasa Latinnya itu adalah computere, ya. Terus bisa disebut dengan to compute yang dalam bahasa Indonesia disebut atau sering dibilang atau sering disebut dengan menghitung. Nah, ini komputer. Jadi komputer itu adalah sebuah alat elektronik ya Nana ya, dapat menerima input data atau masukan data, terus dapat mengolah data. Jadi dapat memberikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya. Jadi banyak hal yang kita bisa temukan atau kita bisa gunakan atau kita kerjakan dalam komputer. Terus bekerja secara otomatis. Jadi komputer itu bisa meringankan pekerjaan kita atau analisis kita dalam membuat sebuah data yang bisa kita jadikan sebuah informasi. Jadi kita awali dengan sejarah komputer. Nah, pertamanya ya awal mula mesin komputer itu adalah abakus atau alat hitung ya Nana ya. Yang kedua ada Blaise Pascal tahun 1623 itu kalkulator roda numerik. Jadi pada saat itu sudah ditemukan sebuah komputer tapi hanya dalam bentuk kalkulator. Nah, juga ada di tahun 1617 ya namanya itu seorang penemu John Navier yang karyanya dikenal dengan Navier Phones ya. Terus di tahun 1674 itu ada Gottfried Leibniz ya, yaitu kalkulator mesin yang sering disebut Leibniz Calculation Machine ya. Terus di tahun 1812 itu seorang penemu Charles Babbage yaitu Babbage Calculation Machine dan juga penemu daripada mouse ya atau alat penggerak kursor di tahun 1890 Hermann Hollerith ya anak-anak ya itu menemu sebuah komputer yang sering disebut dengan bapak komputer modern dan seterusnya ya. Jadi sejarahnya berlanjut dari komputer berdasarkan data yang diolah. Jadi komputer itu dibagi menjadi tiga ya berdasarkan data yang diolah. Yang pertama komputer analog. Nah, komputer analog ini digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik seperti misalnya arus listrik, temperatur, kecepatan dan tekanan dan lain-lain. Jadi komputer ini hanya mengatur yang sifatnya kontinu tapi bukan berbentuk angka ya Nana ya. Yang kedua ada komputer digital. Nah, digunakan untuk data berbentuk angka atau huruf. Keunggulannya ya Nana ya, memproses data lebih cepat, dapat menyimpan data selama
masih dibutuhkan oleh proses, dapat melakukan operasional logika. Data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. Outputnya ya dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik maupun gambar. Yang ketiga, komputer hybrid. Nah, komputer ini lebih canggih karena kombinasi komputer analog dan digital. Selanjutnya berdasarkan ukurannya ya anak-anak ya. Jadi komputer itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada mikrokomputer, personal komputer. Yang kedua mini komputer. Yang ketiga small komputer atau small scale mainframe komputer. Yang berikutnya medium komputer atau medium scale mainframe komputer. Large komputer, mainframe komputer. Nah, dan yang terakhir ada superkomputer. Dari kegunaannya ya, kegunaannya Bapak bisa jelaskan di sini. Ada dua. Yang pertama special purpose komputer. Jadi komputer yang dirancang untuk kebutuhan khusus. Program tertentu sudah tersimpan di dalam komputernya untuk mengkhususkan apa yang dibutuhkan oleh pengguna di komputer special purpose ini. Dapat berupa komputer analog maupun digital. Umumnya adalah komputer analog. Yang kedua adalah general purpose computer. Nah, komputer yang dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, baik itu pengolahan kata, pengolahan angka, baik itu grafis maupun foto dan sebagainya. Dapat berupa komputer analog maupun digital. Umumnya adalah komputer digital. Nah, sampai di sana mudah-mudahan dimengerti ya. Nah, Bapak lanjut lagi. Generasi-generasi daripada komputer. Bapak awali dari generasi pertama di tahun 1946 sampai 1959. Ada sebuah komputer yang berbentuk vacuum tube, ya, yaitu sirkuit menggunakan vacuum tube. Jadi program dibuat dengan bahasa mesin assembler. Jadi ukuran fisik komputer sangatlah besar, cepat panas, proses kurang cepat. Kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang sangat besar anak-anak, terus orientasi pada aplikasi bisnis. Jadi ukurannya sebesar gedung ya. Di zamannya disebut dengan ENIAC, yaitu komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot sebesar atau seberat ya 30 ton dan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter dan membutuhkan daya listrik sebesar 174 kW. Nah, banyak sekali ya. Dan bagaimana besarnya komputer ini. Terus di tahun 1953 dibuat sebuah IBM 701, yaitu komputer komersil berukuran besar. Komputer generasi pertama yang paling populer karena baru diperkenalkan ya. Terus komputer generasi kedua. Di generasi kedua ini sudah menggunakan transistor ya anak-anak ya. Terus program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau COBOL, Fortran, Algon. Nah, itu istilahnya anak-anak ya. Kapasitasnya memori utamanya sudah cukup besar. Nah, proses operasinya sudah cukup cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Jadi ukurannya ya lebih kecil lagi dikit ya. Terus komputer yang paling banyak digunakan pada generasi ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis dan IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Nah, lanjut kita ke generasi ketiga. Jadi sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan chip
listriknya lebih hemat loh anak-anak. Terus bentuk fisik lebih kecil. Banyak bermunculan aplikasi software. Nah, bentuknya lebih kecil lagi. Di tahun 1964, IBM S garing 360, yaitu komputer generasi ketiga, pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Nah, di 1969 ada produsen Nova dikembangkan oleh Data General Corporation komputer mini 16 bit pertama. Jadi sangat kecil ya. Terus generasi keempat, nah generasi keempat ini lebih canggih lagi. Generasi menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Jadi dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputernya. Nah, komputer ini sudah sangat kecil seperti komputer yang kita ketahui di zaman sekarang. Nah, komputer generasi keempat yang pertama yaitu IBM 370. Yang berikutnya ada Cray 1 yaitu komputer super pertama. Juga ada Apollo 2, personal komputer pertama, komputer IBM PC yang pertama, dan keluarlah yang disebut dengan Pentium 2 ya. Terus ada AMD K63D, jadi lebih bagus lagi dari generasi-generasi sebelumnya. Dan generasi kelima di sejak tahun 90-an ya anak-anak ya, menggunakan PLSI atau Very Large Scale Integration, jadi adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru intelijensia manusia. Jadi kemampuannya sudah menyaingi kemampuan manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium ya anak-anak ya. Jadi generasi Pentium ini adalah generasi komputer yang cukup mahir atau cukup pintar pada zamannya, yang sering disebut dengan Intel Inside ya Nana ya. Mungkin ada yang masih memiliki Intel Inside Pentium 4. Terus ada ini chipnya dan komputernya sudah berbentuk sangat modern sekali. Di era abad ke-21 ada komputer generasi ke-6. Nah, komputer ini sering sekali kalian gunakan, atau yang sering disebut dengan generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Jadi, apa itu data dan informasi? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini Bapak bisa jelaskan ya anak-anak ya. Data suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Ya, aneka data harus ada kunci sebagai bentuk proses dan menjadilah sebuah informasi bermanfaat menambah pengetahuan. Data tidak menambah pengetahuan karena masih dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang perlu penerjemah lagi. Sedangkan informasi ya anak-anak ya, hasil pengolahan dari sebuah model, formasi atau organisasi ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Jadi informasi itu adalah kumpulan-kumpulan data ya. Dilanjutkan dengan siklus pengolahan data. Nah, di sini kita tahu yang disebut dengan input. Setelah di-input data tersebut, kita proses. Setelah proses, barulah terjadi output. Nah, siklus pengolahan data yang dikembangkan saat ini adalah seperti ini. Jadi, origination atau data origination itu ya, terus masuk ke input, processing, bisa langsung output, atau output dan didistribusikan lagi dan kembali bisa di origination lagi. Apa itu origination?
bisa Bapak jelaskan di sini adalah proses pengumpulan data yang berupa proses pencatatan data ke dokumen dasar. Jadi sebuah informasi pun bisa berubah menjadi data loh anak-anak, dan data bisa berubah menjadi informasi. Tergantung kita mau diproses lagi atau enggak, ya. Ke siklus pengolahan data. Nah, kalau siklusnya ya anak-anak ya, yang pertama ada input. Inputnya itu adalah proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui alat input device. Nah, tahu input device? Tahu ya, seperti keyboard atau yang lainnya. Terus ada processing. Nah, processing ini adalah proses pengolahan data dengan alat pemproses atau processing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage atau penyimpanan. Nah, kalau outputnya ya anak-anak ya, suatu proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Dan distributionnya ya, yaitu proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi tersebut. Seperti Bapak mendistribusikan sebuah informasi tentang komputer kepada kalian. Jadi sistem komputer itu secara simpel atau secara sederhana Bapak jelaskan di sini ya anak-anak ya, yaitu jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Apa tujuannya kita untuk menggunakan komputer? Ya, dalam sistem ini, yang pertama kita akan menggunakan yang disebut dengan hardware. Hardware itu adalah peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Jadi peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Contohnya ini, berarti speaker, keyboard, monitor, CPU. Nah, itu disebut dengan hardware karena bisa kita pegang dan kita pindahkan. Dan yang kedua adalah software. Nah, software ini adalah suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri anak-anak, ataupun berbagai prosedur dalam hal memproses data yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi software itu sebuah aplikasi ya, jadi yang tertanam pada komputer kita. Yang terakhir ada brainware. Tahu brainware? Brain itu otaknya ya anak-anak ya. Jadi orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Seperti kalian, kalau kalian menggunakan komputer, kalian disebut dengan brainware ya, atau otaknya ya. Terus bagaimana sih komputer itu bekerja anak-anak? Dapat dijelaskan di sini ya anak-anak ya. Sebuah siklus ya, siklus itu ada storage, yaitu penyimpanan data. Terus outputnya dari monitor, dari speaker, dari printer. Habis itu ada communication-nya atau alat-alat untuk mengomunikasikan atau menginput semua data tersebut dan diproses di komputer. Begitu seterusnya ya. Terus perkembangan teknologi komputer di zamannya ya. Jadi komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil perkembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar, segedung itu ya anak-anak ya, dan membutuhkan tempat yang besar, sekarang berbentuk kecil dan kemampuannya yang sangat besar. Jadi berbanding terbalik ya, dulu alatnya besar tapi kemampuannya kecil, sekarang alatnya kecil segenggaman kita dengan kemampuan yang sangat besar. Terus kemajuan industri komponen elektronika atau IT yang disebut dengan integrated circuit telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IT yang beragam dan
mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Jadi kemajuan teknologi elektronik tidak terlepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor khususnya silikon. Nah, jadi diharapkan ke depannya kalian memiliki sebuah pengetahuan untuk memajukan teknologi-teknologi di masa yang akan datang. Ya, jadi kita bahas lagi pemanfaatan teknologi komputer. Manfaat komputer saat ini cukup beragam, mulai sebagai alat bantu menulis atau mengetik ya anak-anak ya, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian maupun untuk mengoperasikan program-program. Penyelesaian program-program masalah ilmiah dan bisnis. Di dunia anak-anak atau dunia kalian telah lama mengenal alat bermain game yang dikendalikan oleh sistem komputer. Di bidang industri ya anak-anak ya, komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Di bidang departemen store menggunakan komputer sebagai mesin cash register. Nah, terus kalau di bidang pendidikan banyak loh peralatan laboratorium yang dilengkapi komputer agar dapat bekerja lebih teliti dan dapat mengatasi kendala hambatan indera manusia, khususnya mengingat. Jadi komputer itu banyak sekali yang berisi daya simpan yang cukup besar, ya. Terus dan lain-lainnya. Jadi itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan atau kalian bisa kirim pertanyaan lewat WA Group ataupun GCR kita. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.